Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Encan. Perih beteng ya Pak? Oke, kalem heula santai. Kenalin Pak, nama saya Ipul. Iya Ipul. Lah, panitianya kagak tahu. Kenalin Pak, nama saya Ipul dan saya orang Telaga Sari. Ada yang ada yang orang Telaga Sari di sini? Ada, woi mantap. Pak, ngomongin pembangunan di Telaga Sari, alhamdulillah layapan sekarang jalannya lagi diperbaiki. Alhamdulillah. Tadinya itu retak-retak Pak. Dikirain tuh pemerintah kemana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bapak-bapak di sini semua bisa saya ejek-ejek ya. Saya nih Pak, orang Telaga Sari terus pengangguran. Lama banget nganggur sampai 6 tahun. Susah banget nyari kerja di Karawang. 6 tahun nganggur dan alhamdulillah bisa masuk PT, itu pun bayar LSM 4.500.000. Astagfirullah. 1 tahun kerja PT-nya bangkrut. PT Densus Pak. PT-nya bangkrut di PHK, astagfirullah, itu 4.500.000 belum balik modal. Iya Pak, mau curhat aja nih Pak. Udah kayak Mama Dedeh curhat. Terus tadi juga ada nih, siapa tahu tadi bapak-bapak yang dipanggil di sini buat nyampein. Enggak ada yang mau maju ke depan. Ada lowongan enggak Pak buat ngomong di depan doang? Saya berani nih, udah. Ayo dibayar berapa aja lah. Buset, disuruh maju doang ke depan 3 menit kagak mau. Ada yang maju 1 menit 2 detik. Waktu aja dikorupsi. Astagfirullah. 6 tahun nganggur, sempet kerja di mana aja. Bahkan saya pernah jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji gajinya cuman ya elah 50.000 1 murid. Itu pun 1 bulan. Akhirnya saya resign Pak, karena saya punya hobi yang bertentangan sama guru ngaji. Sambung ayam. Ini nggak ada polisi kan? Takutnya saya langsung ditewak. Saya punya hobi sambung ayam. Tapi itu dulu Pak. Sekarang saya fokusnya ke ngadu ayam doang. Jadi guru ngaji gajinya kecil banget. Sampai mama saya ngomong, "Pul, kapan ya mama bisa nyuciin seragam PT?" Buset, sampai segitunya orang tua pengen nyuciin seragam anaknya kerja. Susah banget Pak. Akhirnya saya daftarin mama saya kerja di laundry yang deket kawasan. Biar tiap hari itu nyuciin seragam PT. Astagfirullah, susah banget Pak cari kerja. Dan saya ini pernah jadi tukang parkir di Telaga Sari di Baso Raksasa. Ada yang tahu Baso Raksasa? Saya pernah jadi tukang parkir di Baso Raksasa Pak. Orang tuh nyebelin tahu kalau parkir. Ada yang nggak mau bayar parkir. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling sulit kalau disuruh bayar parkir. Bukan aku ya. Bukan ibu yang ini kan. Ibu-ibu ngasih 5.000-an, saya kembaliin 2.000. Yang 1.000-nya mana katanya. Buset, 1.000 doang ditanyain terus. Ibu, yang 1.000-nya saya nyanyi aja gimana? Nggak ada receh. Bukan apa-apa. Katanya ibunya bilang, "Ya udah Mas, yang 1.000-nya saya ngambil teh gelas ya di warung." Buset, sampai segitunya Pak. Akhirnya saya bayar ke warung, "Pak, tadi bayar ibu nih 1.000. "Enggak Mas, ibu itu tadi 7.000. Buset. Ngambil nabati 2 katanya. Korupsi lagi. Terus juga ibu-ibu nih, tugas tukang parkir itu cuma narik motor ya kerjaannya ya. Maksudnya jangan dulu naik sebelum motor itu ditarik sama tukang parkir. Itu kan jadi berat ya. Enggak, bukan apa-apa. Ini ada kejadian yang pantatnya gede Pak.
Ini kan jadi susah. Kalau misalkan saya nyentuh pantatnya, ini masuknya pelecehan. Perkara duit 2.000 saya bisa masuk penjara. Orang masuk penjara ditanya sama napi yang lain, kamu kenapa? Saya bunuh orang. Kamu kenapa? Saya narkoba. Kamu kenapa? Itu narik motor. Kena pantat. Ya Allah. Saya nggak ditemenin Pak sama napi yang lain. Malu, bikin malu katanya. Kriminal, tanggung. Terus juga sering banget diledekin sama teman-teman pas reuni. Katanya, Pul, kerja di mana? Belum saya jawab, teman saya ada yang nyeletuk. Katanya Ipul kerja jadi staf perawat. Dalam hati staf perawat di mana? Iya kan Pul, staf perawat periwit. Mentang-mentang tukang parkir Pak. Astagfirullah. Sampai segitunya. Terus banyak banget nih modus orang yang gak mau bayar parkir. Contohnya, biasanya pasangan, suaminya nunggu di motor, istrinya belanja masuk ke dalam. Ini teknik ini udah zaman dulu ini udah kebaca sama tukang parkir. Tuh yang tepuk tangan pasti sering ngelakuin. Bener, sering banget kayak gitu kan? Itu teknik, udah kebaca itu udah jadul. Suaminya nungguin di motor. Karena saya tukang parkir yang gak mau rugi, saya samperin, Pak maaf, Bapak harus tetap bayar karena Bapak udah naruh motor di daerah kekuasaan saya Pak. Gitu. Terus bapaknya ngomong, lah kan saya yang nungguin, kenapa saya harus bayar? Ya berarti Bapak bayarnya double. Kan saya harus nungguin Bapak sama nungguin motor Bapak. Itu udah teknik jadul itu. Terus ada juga yang sengaja pakai uang 100 ribuan. Biar gratis. Biar tukang parkir enggak ngasih kembalian. Ya udah teh, Pak, bawa aja uangnya soalnya enggak ada kembaliannya. Itu enggak berlaku buat saya, Pak. Saya mah rela pergi nukerin duit. Mau duitnya real ge ayo. Dolar ge ayo. Buset, tukang parkir kan tugasnya nungguin doang ya. Maksudnya dikasih 2.000 mah gitu. Sampai segitunya Pak. Astagfirullah, susah banget jadi tukang parkir. Dipandang sebelah mata mulu. Parkir cuma 2.000 sih, kenapa nggak ikhlas banget ya? Nih kosong nih. Kosong saya Pak.